Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Esa Fatonah sebagai narasumber pada acara MPLS SMK Bina Karya untuk materi cara belajar yang efektif. Menurut Wikipedia, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Kita setiap hari melakukan aktivitas belajar, baik yang terarah atau yang tidak terarah. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung di SMK Bina Karya dan semoga sukses menjadi keluarga besar SMK Bina Karya. Anak-anakku semuanya, belajar buat kalian adalah bukan hal yang baru. Sejak SD 6 tahun, SMP 3 tahun, aktivitas belajar sudah sangat akrab dengan diri kalian. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa cara belajar yang efektif. Belajar berkelompok biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah dari problema yang dihadapi dalam suatu mata pelajaran tertentu. Tetapi perlu diwaspadai, apabila belajar berkelompok, cenderung untuk ngobrol ngalur ngidul, sehingga salah satu anggota kelompok harus menyadari tujuan utama diselenggarakannya belajar berkelompok itu. Yang kedua, belajar individu. Di masa pandemi ini, barangkali situasi inilah yang akrab dengan kalian. Kalian tidak bisa datang ke sekolah, kalian belajar dari kamar-kamar masing-masing, dari rumah-rumah masing-masing. Namun, bukan berarti pandemi ini menyurutkan semangat belajar kalian. Justru inilah saat untuk memulai kehidupan yang baru di dalam pola belajar masing-masing. Misalnya, yang tadinya kurang menguasai teknologi, baik itu teknologi di handphone atau di laptop, inilah saatnya untuk mengasah diri dan belajar, mengoperasikan. Dua, belajar individu. Di masa pandemik ini, belajar individu adalah salah satu cara yang ditempuh, yang mungkin sudah akrab dilakukan oleh kalian. Setelah lebih kurang 1 tahun masa pandemi, kalian sudah akrab dengan Zoom meeting, kalian sudah akrab dengan GCR, kalian sudah akrab dengan baik dalam bentuk belajar berkelompok atau belajar individu, ada prinsip-prinsip dasar yang harus kalian tanamkan. Nomor 1 adalah niat. Luruskan niat kalian untuk belajar bersungguh-sungguh, bahwa dengan belajar bersungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tentu saja akan berguna untuk masa depan kalian. Yang kedua, disiplin. Disiplin dalam belajar. Walaupun belajarnya sendiri di kamar, tapi kalau kalian tidak disiplin, maka yang ada bukannya belajar, tapi mungkin main game, nonton K-pop, dan lain-lain. Disinilah pentingnya disiplin. Tentang disiplin dalam belajar, ini hal yang sangat urgen dan harus terus dilatih oleh setiap individu. Itu juga harus tetap disiplin. Apa bentuk disiplin dalam Zoom meeting? Yaitu membuka videonya, jangan dibiarkan tertutup. Kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya atau teman-teman saya mengajar, itu banyak anak-anak yang kurang partisipasi di dalam mengikuti Zoom meeting, kecuali event-event tertentu atau acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh Sudin atau instansi terkait. Tapi kalau misalnya guru mapelnya minta di Zoom, kadang-kadang diabaikan dengan berbagai alasan. Nah, untuk kalian, Ibu mengharapkan nanti ketika mulai aktif di Bina Karya, ketika ada guru meminta untuk Zoom meeting, kalian harus aktif, tampilkan diri kalian. Walaupun kalian belajarnya di rumah, tapi tetap pagi-paginya udah harus mandi, udah harus sarapan, berpenampilan yang rapi, sehingga ketika mengikuti Zoom meeting itu benar-benar ilmunya pun akan dapat. Karena kamunya udah nyaman dengan diri kamu, maka proses pembelajaran transfer ilmu pengetahuan oleh guru lewat Zoom meeting pun pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas. Biasanya guru mapel itu kan memberikan materi pelajaran dan setelah materi kemudian tugas. Nah, walaupun guru memberikan limit waktu penyerahan tugas itu sampai malam, alangkah baiknya
kalian menyelesaikannya dengan segera mungkin. Misalnya untuk belajar matematika, misalnya ya, ada waktu 1 jam, 30 menit untuk materi, 30 menit untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sehingga ketika jam matematika itu sudah berakhir, maka kamu sudah tidak punya beban tugas lagi. Jika model seperti ini diterapkan untuk seluruh mata pelajaran, dalam 1 hari itu kalian melaksanakan PJJ, pasti tidak akan ada tugas yang tertinggal. Ya, memang berat di masa pandemik ini. Justru itulah dengan kalian melatih tingkat kedisiplinan yang kalian tanamkan di dalam diri, insya Allah PJJ akan berjalan dengan sukses dan lancar. Anak-anak, selanjutnya kita beralih ke tips yang ketiga dalam belajar yang efektif, yaitu rajin membuat catatan. Ada beberapa guru yang meminta kalian untuk bisa membuat rangkuman dari pelajaran. Ada juga yang tidak diminta, tetapi walaupun kalian tidak diminta untuk membuatkan catatan, kalian sudah harus mempunyai inisiatif sendiri agar mencatat materi pelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kalian. Catatan ini tidak harus poin-poin pelajaran, tetapi kadang-kadang keterangan-keterangan yang diberikan oleh guru pun perlu kalian catat. Jika itu diberikan secara berulang-ulang oleh guru, berarti keterangan itu adalah keterangan yang sangat penting. Oke. Kita lanjut ke tips belajar yang keempat, yaitu aktif bertanya. Sebaiknya jika kalian tidak paham terhadap materi pelajaran tertentu, jangan malu bertanya. Seorang guru akan senang hati memberikan kesempatan kepada muridnya untuk bertanya dan akan senang hati pula memberikan jawabannya. Dengan bertanya, kalian akan lebih memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, yang kelima, yaitu belajar dengan serius dan tekun. Apapun yang kita lakukan, jika tidak serius dan tekun, maka tidak akan berhasil dan tidak akan membawa manfaat, apalagi kegiatan belajar. Karena belajar tujuannya yang mulia, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita harus mempersiapkan diri untuk tekun dan serius dalam belajar itu. Terutama pelajaran-pelajaran yang kita anggap susah selama ini, seperti matematika, akuntansi, dan lain-lainnya. Tips selanjutnya adalah hindari belajar berlebihan. Belajar adalah kegiatan yang sangat baik, tetapi ini akan berdampak tidak baik jika dilakukan secara berlebihan. Apa sih, bagaimana sih belajar yang berlebihan itu? Belajar yang tidak mengenal waktu istirahat. Misalnya, kalian belajar dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Seperti kalian ketahui bahwa siklus tubuh kita itu menuntut bahwa jam 10 malam itu adalah terakhir kita paling telat untuk tidur. Jadi kalau kamu belajar dari jam 9 sampai jam 1, itu masuk ke kategori belajar yang berlebihan. Sehingga nanti terdampak kepada siklus tidur kamu. Selain itu, mungkin juga konsentrasi juga sudah mulai berkurang. Makanya kalau kalian mau belajar, ditentukan dulu mau sampai berapa lama durasi belajar kamu. Tips selanjutnya adalah mendengarkan penjelasan guru. Ini adalah salah satu metode belajar, yaitu mendengarkan uraian dari guru. Karena kita bisa belajar sendiri lewat buku, lewat YouTube, atau dari sumber belajar yang lainnya. Tetapi penjelasan guru kadang-kadang tidak ada tertulis di dalam buku itu. Jadi penjelasan guru itu sangat bermanfaat. Makanya ketika seorang guru menjelaskan materi pelajaran, maka kalian harus bersungguh-sungguh mendengarkan. Tidak ngobrol, tidak mainin pulpen atau yang lainnya, tetapi fokus kepada penjelasan guru. Selanjutnya, untuk bisa belajar secara efektif, maka kita harus mengulang pelajaran. Mengulang pelajaran itu bisa dilakukan di saat-saat kamu senggang. Misalnya,
Jam 5 sore ketika kamu sudah mandi, sudah makan sore, kamu udah santai, tidak ada salahnya kalau kamu mengulang pelajaran yang didapat dari BJJ tadi pagi. Dengan situasi santai seperti ini, biasanya apa yang kamu pelajari maka akan tertanam, teringat terus di dalam memori kamu. Belajar mengulang pelajaran dilakukan bukan hanya ketika kita mau ulangan atau mau PAT atau mau PTS, tidak, tetapi mengulang pelajaran hendaknya dilakukan setiap hari. Pagi sampai siang kalian ada jadwal BJJ, maka mengulang pelajaran idealnya bisa dilakukan sore atau malam hari ketika kalian sudah dengan kondisi tubuh yang sehat, yang segar, yang mood, yang kenyang, tidak ngantuk. Itulah waktu-waktu yang ideal untuk melakukan pengulang pelajaran. Mengulang pelajaran bisa dengan membaca, bisa dengan menonton YouTube penunjang dari materi yang tadi didapat dari BJJ, atau bisa dengan mengerjakan soal-soal latihan untuk pelajaran matematika atau akuntansi atau pelajaran lainnya yang membutuhkan hitung-hitungan atau coret-coretan. Selain materi pelajaran, untuk pelajaran yang kurang kalian kuasai atau kalian kurang sukai, Ibu, mengulang pelajaran ini frekuensinya malah harus ditambah. Misalnya untuk pelajaran matematika, kalian agak kesusahan untuk menyelesaikan atau memahami materi tentang pertidaksamaan linier. Kalian agak kesusahan, maka frekuensi mengulangnya itu nggak cuma satu kali, tapi berkali-kali. Atau untuk pelajaran Mandarin yang perlu pengucapan, yang kalian merasa agak kesusahan, atau pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran lain yang kalian anggap lebih susah dibanding pelajaran yang lainnya, frekuensi mengulang pelajaran ini perlu ditingkatkan. Tidak hanya satu kali, bahkan bisa berkali-kali. Tips yang lain agar bisa belajar efektif adalah cukup istirahat, makan, dan main. Cukup istirahat maksudnya jangan diforsir. Waktu kamu pagi sudah digunakan untuk BJJ. Selesai BJJ, hendaknya kamu istirahat dengan cara tidur siang. Namun sebelum istirahat, sebaiknya makan siang terlebih dahulu. Setelah makan siang, kamu istirahat, tidur siang. Setelah itu, baru bisa dilanjutkan dengan belajar di sore hari, yaitu mengulang pelajaran yang tadi dipelajari. Selesai mengulang pelajaran, malam kalian bisa main game di handphone, atau nonton film di handphone, atau mendengarkan musik di handphone. Silakan diatur yang nyaman buat kamu yang seperti apa. Tips selanjutnya adalah memilih ekstrakurikuler yang kalian sukai. Di SMK Bina Karya ada 7 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu futsal, bulu tangkis, basket, taekwondo, harmonia, English club, teater. Di masa pandemik ini, ekstrakurikuler di SMK Bina Karya pun dilaksanakan secara daring. Namun bukan berarti kalian tidak bisa berprestasi di kegiatan ekstrakurikuler. Buktinya kakak kelas kalian bisa kok mengadakan pentas seni dan berperan aktif di dalam mensukseskan kegiatan ekstrakurikulernya. Tips selanjutnya dalam melaksanakan belajar yang efektif adalah carilah tempat yang kalian sukai. Carilah tempat belajar yang kalian nyaman. Mungkin kamu bisa belajar di meja makan, mungkin kamu bisa belajar di meja belajar yang ada di kamar kamu, mungkin kamu bisa belajar di rumah teman kamu. Tapi di masa pandemik ini ada beberapa tempat yang kita mungkin tidak bisa datangi. Berarti kamu harus bisa mencari tempat-tempat favorit yang bisa kalian jadikan tempat belajar di rumah kamu.
selain mencari tempat yang nyaman untuk belajar, belajar pun harus dilakukan di saat yang tepat. Jangan belajar di saat kamu tidak siap, di saat kamu pusing, di saat kamu sedang tidak enak badan, di saat sedang ramai di rumah kumpul keluarga. Ya, jadi belajar, salah satu faktor pendukung suksesnya belajar adalah belajar dilakukan di saat yang tepat. Kadang-kadang kita butuh suasana yang sunyi untuk bisa belajar. Misalnya dilakukan pagi hari setelah sholat subuh, atau pagi hari setelah bangun tidur jam 5:30, atau dilakukan ketika malam hari jam 9 malam menjelang tidur. Itu juga bisa dilakukan untuk belajar. Tips lainnya agar belajar efektif adalah melakukan trial and error. Trial artinya mencoba, error artinya membuat kesalahan. Jadi kalian tidak perlu takut dalam belajar. Contoh trial misalnya dalam mengucapkan bahasa Mandarin. Kamu kan ada di rumah, kamu belajar, kamu gak usah takut. Kalau itu salah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah belajar mengucapkan. Tips lainnya agar belajar berhasil secara efektif adalah jangan takut untuk melakukan metode trial and error. Trial artinya mencoba, error artinya melakukan kesalahan. Jadi ketika kamu mengulangi pelajaran bahasa Inggris, kamu gak usah takut mengucapkan secara lantang, walaupun ucapan itu bukan ucapan yang seharusnya. Tapi paling tidak kamu sudah belajar. Nanti kalau sering mencoba, otomatis pengucapan kalian menjadi benar dengan sendirinya. Untuk pelajaran yang lain juga seperti itu. Jangan takut untuk mencoba dan melakukan kesalahan. Coba lagi, walaupun masih salah, coba lagi, coba terus sampai nanti akhirnya kamu bisa dengan sendirinya. Untuk semua pelajaran itu bisa diterapkan. Tips selanjutnya adalah fokus. Fokus artinya perhatian kita tertuju kepada apa yang kita pelajari. Untuk bisa berkonsentrasi atau fokus dengan apa yang kita pelajari, maka kita harus menyingkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Misalnya, ketika kita belajar jangan dibarengi dengan menyetel musik. Ketika kita belajar jangan dibarengi dengan menonton film. Ketika kita belajar jangan dibarengi sambil ngobrol dengan teman. Ketika kita belajar jangan dibarengi sambil nelpon. Itu akan mengganggu konsentrasi belajar kita. Kalau konsentrasi belajarnya terganggu, maka apa yang kita baca, apa yang kita pelajari tidak akan bisa menempel di otak kita. Tips selanjutnya adalah belajar dimulai dari hal yang mudah dan yang kecil. Jadi, kalau belajar dimulai dari yang susah, maka ketika kita tidak bisa menyelesaikan problema pembelajaran tersebut, kita menjadi frustasi. Itulah gunanya mengapa ketika kita mempelajari sesuatu dimulai dari yang mudah, lalu berangsur-angsur beranjak ke yang susah atau yang sulit. Begitu pula belajar kenapa harus dicicil? Karena jumlahnya sedikit. Kalau udah banyak beban belajar yang harus kita pelajari, maka kita pun akan menjadi down dan frustasi, sehingga akhirnya kita malah tidak mau belajar sama sekali. Maka disitulah gunanya kita harus berlatih untuk menyukai kegiatan belajar setiap hari. Setiap hari kita bisa belajar dimulai setengah jam dimulai, kemudian nanti ditambahkan durasinya menjadi 3/4 jam, ditambahkan lagi menjadi 1 jam. Kalau itu setiap hari dilakukan, maka lama-kelamaan kita menjadi suka dengan kegiatan belajar. Kita akan belajar dimanapun kita berada. Kita akan belajar walaupun guru tidak nyuruh kita belajar. Kita akan belajar walaupun orang tua kita enggak menyuruh kita belajar. Kenapa? Karena kita sudah habit, sudah akrab, sudah senang dengan kegiatan belajar. Seperti yang kalian ketahui bahwa satu hari satu malam kita memiliki 24 jam. Nah, posisi belajar itu adanya di mana? Secara formal, 8 jam waktunya kita untuk sekolah, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam waktu independen. Posisi belajar yang harus kita lakukan ada di dua situasi, yaitu di
8 jam di sekolah dan 8 jam di independen. Kenapa? Karena 8 jam untuk istirahat itu kita tidak bisa ganggu gugat. 8 jam istirahat itu yaitu waktunya kita tidur, ya. Kemudian 8 jam sekolah. Karena masa pandemik, maka 8 jam sekolah ini juga dikurangi. Biasanya di Bina Karya ini waktu BJJ-nya itu berkisar dari jam 7:30 sampai jam 1:30. Tapi jarang sekali yang sampai jam 1:30, biasanya sampai jam 1 siang. Nah, belajar yang di luar jam belajar, maka kita akan menggunakan waktu yang independen. Nah, kalian harus mulai bisa membuat jadwal belajar. Dijadwalkan diambil dari 8 jam yang tersedia. 8 jam yang tersedia itu kan kita bisa untuk komunikasi, sosialisasi, bermain, dan untuk memenuhi atau melakukan hobi atau aktivitas kita. Nah, jadi di antara 8 jam yang independen itu kamu harus pikirkan, kamu harus sisihkan 2 jam paling sedikit untuk belajar di luar jam pembelajaran di sekolah. Teknisnya seperti apa? Kalian bisa bikin sendiri, mau belajar di sore hari kah, atau mau belajar di malam hari kah, atau mau belajar di pagi hari sebelum kegiatan BJJ di sekolah. Untuk bisa belajar secara efektif baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka mau tidak mau kalian harus membuat jadwal kegiatan sehari-hari, di mana jadwal kegiatan itu harus mencantumkan aktivitas belajar di sekolah dan aktivitas belajar di rumah. Dengan jadwal kegiatan sehari-hari ini menjadi patokan kegiatan kita selama 1 hari itu. Dan sebaiknya kalian disiplin melaksanakan kegiatan harian tersebut. Sehingga karena disiplin dan teratur melaksanakan, akhirnya aktivitas belajar menjadi kebutuhan utama dalam diri kamu. Kenapa belajar ini harus berdaya guna dan bermanfaat? Karena kalian sudah ada di jenjang sekolah menengah atas. Kebetulan sekolah yang kalian masuki adalah sekolah menengah kejuruan. Seperti yang kalian ketahui, sekolah menengah kejuruan dituntut untuk bekerja setelah lulus dari sekolah SMK Bina Karya. Jika kalian tidak maksimal dalam belajar, baik melalui BJJ atau belajar sendiri di rumah, maka ilmu yang akan kalian dapat pun tidak banyak. Sehingga ketika lulus nanti kalian tidak percaya diri dengan ilmu yang kalian dapat, maka itu akan menghambat target hidup kalian. Di masa pandemik ini agak sulit sebenarnya kita untuk belajar. Ketidakpuasan dalam belajar itu bukan saja dialami oleh siswa atau murid, tetapi juga dialami oleh kami sebagai guru. Untuk mensiasati hal ini, ada beberapa tips lagi yang bisa kita lakukan. Untuk siswa, ketika kalian tidak bisa memahami penjelasan guru karena keterbatasan waktu, bisa ditunjang dengan menonton video. Baik video yang di-share oleh guru atau video penunjang. Seiring berjalannya masa pandemik, saya yakin begitu banyak video-video pembelajaran yang disediakan di YouTube. Nah, alangkah bijaksananya jika kalian mau membuka video-video, jangan terpaku hanya kepada video yang di-share oleh guru. Selain menonton video pembelajaran dari sumber YouTube dan yang lain, kalian juga bisa mengeksplor soal-soal yang ada di Google. Jadi cara belajar yang lain, selain mendapatkan soal-soal dari guru, alangkah baiknya kalian juga mengeksplor atau mencari soal-soal yang materinya sama dengan yang diajarkan oleh guru.
Di masa pandemik ini, handphone yang ada di tangan kamu hendaknya lebih bijaksana lagi kalian gunakan. Jangan sampai handphone yang ada di tangan kamu itu digunakan untuk menonton atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Disinilah kenapa kita harus disiplin dalam memberdayakan handphone kita. Kok ngawur ya? Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang tips cara belajar yang efektif, maka selanjutnya saya akan memberikan gambaran sedikit tentang untuk penilaian tengah semester. Biasanya SMK Bina Karya mengeluarkan rapot penilaian tengah semester. Tidak ada ulangan khusus penilaian tengah semester, tetapi biasanya nilainya diambil dari ulangan harian kedua atau ulangan harian ketiga. Penilaian selanjutnya adalah penilaian tengah semester atau PTS. Di SMK Bina Karya tidak ada khusus pekan untuk PTS, tetapi rapot PTS tetap diberikan kepada siswa dan orang tua. Dari mana nilai yang dicantumkan di rapot PTS tersebut? Yaitu diambil dari nilai-nilai ulangan harian. Jika selama nilai ulangan harian dilakukan tidak di rapot PTS biasanya dicantumkan nilai apa adanya. Misalnya, ulangan harian pertama nilainya di bawah KKM, tidak dilakukan remedial, nilainya asli 45, maka nilai 45 ini yang akan dicantumkan di rapot PTS. Atau ketika ulangan harian kedua nilainya di bawah KKM, kemudian diremedial oleh gurunya dan nilainya menjadi KKM atau di atas KKM, maka nilai tersebut akan dicantumkan di rapot PTS. Dengan adanya rapot PTS, siswa dan orang tua dapat melihat sejauh mana keberhasilan belajar yang sudah dilakukan oleh anaknya. Anak dan orang tua bisa sama-sama mengevaluasi dan lebih memotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dibanding yang sudah didapat. Dengan adanya nilai PTS, menjadikan motivasi buat siswa dan orang tua untuk memperbaiki nilai-nilai yang belum KKM. Penilaian ketiga adalah penilaian akhir tahun atau PAT. Jika nilai PAT kurang dari KKM, maka siswa bisa melakukan remedial. Teknis dalam melakukan remedial biasanya dikonfirmasi oleh guru, ditentukan waktunya oleh guru, dan siswa harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh guru serta peraturan lainnya yang sudah ditentukan oleh guru. Jika siswa belum melakukan remedial, maka biasanya guru akan mengingatkan terus kepada siswa dan orang tuanya agar siswa melaksanakan remedial sehingga nilai yang dicantumkan di dalam rapot itu sesuai dengan KKM atau bahkan di atas KKM. Demikianlah materi tentang cara belajar yang efektif yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berlatih untuk bisa belajar setiap hari dan menyukai aktivitas belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.